Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di channel Berkebun di Belakang Rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi ini kita akan berbagi bersama channel saya, yaitu Berkebun di Belakang Rumah. Sekali lagi, manfaatkan tanah kita yang ada di perkarangan di belakang rumah untuk memaksimalkan rumah itu hijau, dan sehingga warga akan betah di rumah. Seperti itu ya. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya ngebahas masalah satu buah pupuk NPK ya. Pupuk nitrogen fosfat kalium ya. Ini namanya, mereknya adalah Interflor ya. Ini dia, ini mereknya Interflor ya, seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, di zaman sekarang yang pupuk mahal dan sudah sangat tidak terjangkau ya oleh para petani ya, kita berburu-buru mencari pupuk yang murah ya, pupuk yang murah yang bisa mengejar kantong kita. Apalagi saya ya, jadi seorang yang hobius saja, saya tentunya pastinya saya mencari pupuk yang murah, terjangkau oleh kantong saya, dan bisa bermanfaat untuk tanaman saya. Cuman ada satu ya, ada satu pertanyaan yang bertanya, apakah pupuk yang murah ini ya, tetapi memang sebetulnya ada yang lebih murah lagi ya dari pupuk ini ya. Dan perlu saya garis bawahi, saya tidak bukan mau ingin mengucilkan sebuah produk ya, tidak, karena saya juga menggunakan pupuk ini. Tentu saya juga menggunakan pupuk ini, tapi saya ingin berbagi loh ya, berbagi apakah ini bisa rekomendasi untuk tanaman kita ya. Kita ketahui bahwa di pupuk Interflor ini ya, ini kandungannya nitrogennya itu 16% ya. Kemudian fosfatnya atau P2O 5 ini 16% juga. Kalium itu K2O sebesar 16%, ditambah unsur hara tambahan. Di situ ada magnesium MgO sebesar 2%, dan kalsium CaO itu 2%. Nah, kita akan coba ya, kita akan coba nanti ukur pH-nya berapa ya, kemudian apa namanya, bagaimana pelarutannya ya, pelarutannya itu sempurna atau tidak, kemudian apakah banyak bahan pembawanya ya pupuk ini sehingga kok bisa murah gitu ya, kok bisa murah. Kemudian kalau kita lihat merek lain ya, seperti Pak Tani, kemudian Merauke, itu hampir harga separuhnya ya. Kalau Pak Tani kemudian Merauke itu sekitar 20 ke atas ya, 20 ribuan. Sedangkan ini saya beli di toko online sekitar 10.000 ya, 10.000, berarti 50% ya dari pupuk yang lainnya ya. Mari kita coba cek ya, tes ya, dari segi pelarutannya, kemudian pH-nya, kemudian kandungan. Ya, kita langsung saja ya, bagaimana hasilnya kita akan coba uji di belakang rumah. Seperti bahasan kita kali ini tentang pupuk Interflor ya, 1616 NPK. Mari kita coba ya, analisis apakah pupuk yang murah ini layak untuk kita gunakan ya. Baik, kita buka dulu. Kebetulan ini belum saya buka dulu. Kemudian kita masukkan 1 sendok ya, 1 sendok ini makan ya, ke gelas ya, botol aqua ini sudah kita taruh di bawah ya. Kemudian ini kita masukkan, ukurannya sama ya, jadi nanti kita samakan
air kosongan, kemudian ini adalah air yang kita isi dengan MPK Interfloor ya. Oke, baik, kita aduk ya sampai dia beberapa saat. Ini kita aduk ya, kita lihat nanti apakah ini bisa larut ya semuanya di air atau tidak, atau meninggalkan bahan pembawa ya, meninggalkan bahan pembawa. Tapi biasanya memang pupuk itu pasti akan meninggalkan bahan pembawa, tapi kadarnya itu apakah banyak atau tidak. Nah, di sini dia ya, ini seperti ini sudah kita aduk. Oke, sudah ada dua, berarti ada dua ya. Satu air yang tidak digunakan, tidak menggunakan pupuk, air biasa. Kemudian satu lagi yang sudah kita campurkan pupuk Interfloor ya. Sekarang kita ukur, kita akan mengukur pH-nya dulu. Berapa pH-nya? Pertama kita ukur pH dari air ya, di sini. Nah, ini biar saya cepetin saja nih. pH-nya, pH air kita ada di tempat kita berapa? Ini karena pH ini penting ya untuk kita ukur ya, supaya apa? Karena daya serap ya, daya serap tanaman ya, semakin pH itu baik ya, itu akan lebih baik lagi dibandingkan pH-nya rendah ya. Di sini belum berhenti ya, masih turun di 6,7, 6,3 ya. Diperkirakan pH air saya di sini yaitu sekitar 6,2 ya. Ini masih turun terus ya, agak sedikit lama mengukurnya memang ya. Saya lihatkan ke sini ya, ini dia. Nah, ini dia berapa nih, 6,1816 ya. Kita bulatkan 6 lah ya, kita bulatkan 6 ya. Jadi sekitar pH air saya itu 6 ya, 6. Ini bisa saya lihatkan ya, ini pH air saya itu 6,16 ya. Kemudian kita akan ukur pH dari yang sudah kita aduk dulu. Ini kita aduk lagi tadi yang menggunakan pupuk Interfloor ini. Kita ukur ya. Di sini ada kenaikan yang signifikan ya. Tadi dari 6,16 sekarang sudah naik ke 7,34 ya. Saya dekatkan, ini ada kenaikan setelah dicampur oleh pupuk ya, Interfloor ya. Terus masih naik dia. Sekarang sudah 7,38 ya, dari 6,16 ya, 6,16 sekarang sudah naik menjadi 7,38. Itu bisa dekatkan kali mungkin ya. Oke, nanti akan saya zoom deh ya. Oke, 6,38 ya. Jadi ada kenaikan pH ya setelah kita campurkan pupuk Interfloor ini ya, dari 6,16 menjadi 7,38. Jadi ada kenaikan pH. Jadi pH naik. Di sini ada tanda-tanda baik ya. Ada kenaikan pH, bukan menurunkan pH, tetapi dia menaikkan pH. Kemudian kita akan ukur ppm-nya ya, ppm-nya ya. Berapa ppm-nya air kita ya? Saya bersihkan dulu. ppm-nya kita ukur yang punya kita ini sebelum dicampur airnya ya. Ini ppm-nya kita lihat sekitar 263 ya, 263. Nah, ini saya 263. Kalau kurang kelihatan nanti kita bisa zoom ya. 263 ya, 263. Sekarang kita ukur yang ppm-nya yang sudah kita campur dengan pupuk Interfloor ya. Lihat ada kenaikan ya, sampai
Tadi air biasa itu 263. Nah, di sini setelah kita campur dengan pupuk Interflor ya, ini menjadi 1084. 1084. Mungkin bisa kelihatan ya. 1084. Coba kita lihat lagi, naik lagi ya 1090, 90, masih naik terus ya. Kita sini kita hold saja ya. Berarti kita bisa ambil tarik kesimpulan pada saat kita menggunakan pupuk Interflor ini ada kenaikan ppm ya di situ. Sebelum kita menggunakan pupuk itu, jelas ya, pasti udah jelas. Kenaikannya cukup signifikan. Sebetulnya sudah cukup ya, untuk 1000 itu sudah cukup untuk tanaman kita, tinggal dosisnya. Cuman sekarang kita akan coba cek saring ya, kita akan saring. Baik, kita meneruskan video yang di luar tadi ya, karena cuacanya tidak mendukung, hujan. Saya pindah ke dalam nih untuk meneruskan video tentang layak nggak sih pupuk yang ini nih ya, Interflor ini untuk kita ya. Baik, kita langsung ya, kita campurkan saja pupuknya ke ini. Kita coba lagi di sini ya. Kita ambil 1 sendok makan ya. Ini saya pengen tahu kelarutannya bagaimana, karena pupuk ini kan memiliki larutan yang berbeda-beda ya. Ya, seperti itu. Kita masukkan air. Nah, kita akan cek kelarutannya. Kita masukin ya, biar agak banyak sedikit. Nah, situ ya. Kemudian kita aduk. Nah, kita aduk apakah mudah larut, dan ini pupuk bahan pembawanya ini gampang larut atau tidak gitu ya, karena pupuk itu bisa memiliki harga yang mahal dan kualitas yang baik, karena biasanya itu kelarutan pupuknya bagus, kemudian bahan pembawanya itu sedikit ya, dan bahan pembawanya itu mengandung mineral dan mengandung unsur hara yang memang tertera pada kemasannya. Nah, kalau misalnya pembawanya banyak dan tidak larut ya, ini mesti kita pertimbangkan juga ya. Tapi dengan harga sekitar 10.000 per kilogram, apakah ini layak ya kita gunakan di rumah? Tapi saya tidak menyudutkan, sekali lagi tidak menyudutkan dari sebuah produk atau merek ya, tapi yang jelas saya juga menggunakan pupuk ini ya untuk kebutuhan saya di rumah. Tapi kan bisa kita perbandingkan ya. Oke, kita udah aduk agak lama ya. Kira-kira kita akan saring hasilnya bagaimana nanti. Oke, kita inikan lagi ya, kita aduk lagi dan kita akan saring. Oke, kita akan saring. Sini kira-kira dia nah, ini adalah pembawanya, pembawa pupuknya ya. Kalau kita kasih air sedikit, kita kocakkan. Nah, ini kita bisa perhatikan ya nih. Ini pembawa pupuk, bahan pembawa pupuknya cukup banyak dan ini nggak larut, gitu ya. Jadi dengan harga 10.000 per kilogramnya kita mendapatkan mutu pupuk yang semacam ini. Ya. Bisa kita bandingkan nanti dengan pupuk NPK dari Merauke ataupun dari Patani. Dia hampir larut 100%. Hampir ya, saya bilang hampir, walaupun masih ada tapi tidak semacam ini. Nah, pertanyaannya layak nggak untuk kita gunakan di tempat kita gitu ya? Kalau menurut saya masih layak digunakan dengan harga yang terjangkau ya, 10.000 bisa kita gunakan. Tetapi kalau ingin menghasilkan tanaman yang lebih sempurna, lebih baik dengan nutrisi yang tercukupi, saya
Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan pupuk yang lebih baik ya, daripada pupuk yang seperti ini ya. Jadi logikanya kalau kita menggunakan pupuk ini ya, misalnya kita gunakan adalah 100 gram ya, kita hanya membutuhkan pupuk dari Patani ataupun Merauke itu ya sekitar 50 gram gitu ya. Jadi kan sebetulnya sama aja dengan harga 10.000 dengan 20.000 ya, hasilnya mutunya sama gitu ya. Jadi yang ini kita pakai 100 gram ya, kalau yang pupuk Patani ataupun dari Merauke kita hanya menggunakan 50 gram. Jadi kalau dikatakan bisa atau tidak, bisa. Yang penting dosisnya ya untuk penggunaan pupuk Interflor ini ya, pupuk Interflor ini dilebihkan ya. Jadi kalau misalnya sekali lagi, kalau untuk pemakaian pupuk yang bagus ya, seperti Merauke atau Petani, kita menggunakan 50 gram ya, ini dilebihkan gitu ya. Misalnya menjadi 100 gram setengahnya, supaya apa? Maksimal. Kalau ini disamakan dengan dosis yang tertera pada kemasan yang terbiasa gitu misalnya, ya ini kurang bermanfaat ya. Jadi kita bisa menggunakan ini, yang penting dosisnya agak ditinggikan sedikit ya. Saya rasa itu penjabaran saya tentang pupuk dari mereknya Interflor. Kalau dikatakan layak ya, bisa digunakan, terjangkau oleh kantong kita ya. Mudah-mudahan manfaat. Ini adalah hasil pengalaman pribadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya dalam video yang berbeda dan tema yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.